Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Syarasis dari SITI 08C NIM 1020824001112. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi contoh klasik dalam deterministic dynamic programming, yaitu Stagecoach Problem dari buku Introduction to Operation Research. Masalah ini menceritakan seseorang pencari emas yang ingin pergi dari Missouri, yaitu State A, menuju California, yaitu State J. Perjalanan ini tidak langsung, tetapi harus melewati beberapa wilayah lain. Setiap perpindahan antara wilayah tersebut sebagai satu stage. Total ada 4 tahap perjalanan, dan di setiap tahap terdapat beberapa pilihan jalur. Di slide 3 ini merupakan konsep biaya. Setiap jalur memiliki biaya yang di sini diartikan sebagai premi atau asuransi jiwa. Semakin berbahaya suatu jalur, maka biaya asuransi semakin mahal. Sehingga tujuan dari masalah ini adalah mencari rute dengan total biaya paling kecil, yang berarti rute paling aman. Slide 4 ini merupakan diagram. Jika kita lihat diagramnya, ini merupakan sebuah network atau graf. Node menunjukkan state atau posisi dan panah menunjukkan pilihan jalur. Dari A ke J terdapat banyak kemungkinan rute, sehingga tidak efisien jika kita mencoba semua kombinasi. Di slide 5 ini kelemahan pendekatan greedy. Pendekatan yang terlihat mudah dalam memilih jalur termudah di setiap tahap. Namun, pendekatan ini tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Di slide ini kita akan membahas ide dynamic programming. Karena itu digunakan metode dynamic programming. Dynamic programming menyelesaikan masalah dengan memecahnya menjadi bagian kecil, lalu menyusunnya kembali menjadi solusi optimal. Di pendekatan backward ini, dalam kasus ini, kita menggunakan pendekatan backward yaitu mulai dari tahap terakhir. Alasan karena keputusan di akhir lebih sederhana, sehingga bisa digunakan untuk membantu keputusan di tahap sebelumnya. Di slide 8 ini merupakan definisi variabel. Dalam formulasi kita definisikan S sebagai state saat ini, Xn sebagai keputusan atau tujuan berikutnya, Fn kali S sebagai biaya minimum dari state S hingga tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah mencari nilai minimum dari F1 kali A. Di slide 9 ini merupakan strategi perhitungan. Perhitungan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap 4, kemudian tahap 3, tahap 2, dan terakhir tahap 1. Setiap hasil digunakan untuk tahap sebelumnya. Setelah slide 10 ini kita akan mencari tahap 4. Pada tahap 4 kita sudah sangat dekat dengan tujuan. Dari H dan I kita langsung menuju J. Sehingga biaya optimalnya hanya biaya langsung dari H ke J dan I ke J. Slide 11 merupakan tahap 3. Contoh, sekarang kita mundur ke tahap 3. Misalnya dari state F ada dua pilihan. Ke H dengan total biaya 9, ke I dengan total biaya 7. Karena 7 lebih kecil, maka kita pilih ke jalur I. Lengkapnya di slide ini. Perhitungan yang sama dilakukan untuk state lainnya seperti E dan G. Hasilnya adalah biaya minimum dari masing-masing state menuju tujuan. Slide 13 ini merupakan tahap 2. Pada tahap 2 ini, contoh dari state C, yaitu ke E menghasilkan biaya total 7, ke F menghasilkan 9, ke G menghasilkan 10, sehingga dipilihlah ke E dengan biaya minimum 7. Di slide ini merupakan tahap 2 yang lengkap. Untuk state B dan D dilakukan perhitungan serupa. Menariknya terdapat kondisi di mana dua pilihan memberikan hasil yang sama, sehingga ada lebih dari satu jalur optimal. Di slide 15 ini merupakan tahap ke-1. Pada tahap pertama, kita mulai dari A. Setelah dibandingkan semua pilihan, diperoleh biaya minimum sebesar 11. Keputusan awal yang optimal adalah menuju C atau D.
Kesimpulan rutenya, dengan menggabungkan semua keputusan optimal dari tiap tahap, diperolehlah 3 rute optimal: A ke C ke E ke H ke J, A ke D ke E ke H ke J, A ke D ke F ke I ke J. Ketiganya memiliki total biaya 11. Semuanya sama. Dynamic programming memungkinkan kita menemukan solusi optimal tanpa mencoba semua kemungkinan. Metode ini jauh lebih efisien dibanding brute force. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.